Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadihi ila middini amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali pada kajian kita di tafsir Al-Quran pada surat Al-A'la pada ayat yang ke-10. Ya, pada ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayadzakkaru man yakhsha", di mana ayat sebelumnya itu bicara tentang fadzakir in nafa'ati dzikra, kasihlah nasihat, berilah dia nasihat, ingatkan dia. Kapan? Kalau Anda melihat bahwa dia bakal bisa menerima nasihat Anda. Atau Anda belum tahu kalau dia bisa menerima atau tidak. Gitu. Ini pandangan masih umum, belum jelas, ini nerima atau tidak, ya sampaikan nasihat itu. Artinya kita ingin menasihati seseorang, kita tahu ini kayaknya dengerin dia, atau kita tidak tahu, ya sampaikan. Adapun kalau kita hendak menyampaikan nasihat, kemudian kita melihat, oh ini bakal ada dampak buruknya, ini ada reaksi negatif. Nanti kalau saya memberikan nasihat, ada reaksi negatif, ada hal yang buruk, maka tinggalkan, jangan kasih nasihat. Ya. Tinggalkan maksudnya, ya udah jangan dikasih nasihat. Nah, ini menunjukkan kaidah yang disepakati oleh para ulama bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindar diri dari keburukan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan, kemaslahatan. Tentu menasehati itu kebaikan, kemaslahatan, bahkan kemuliaan. Tetapi ketika nasihat itu melahirkan madarat, melahirkan keburukan ya, melahirkan apa namanya, negatif pada diri Anda, dan keburukan atau madarat atau negatif itu mutahaqqaq. Artinya itu terwujud, bukan hanya sekedar ketakutan belaka yang kosong. Wah ini jangan-jangan kan, ketakutan aja. Tapi tidak, bukan sekedar ketakutan, tetapi memang ini bisa terjadi. Maka saat itu Anda boleh diam dan Anda boleh tidak memberikan nasihat kepada dia karena keburukan bisa terjadi. Ini kaidah yang luar biasa yang ditetapkan dalam syariat Islam yang memberikan makna bahwa siapapun yang ingin menasehati, dia harus memahami sisi maslahat dan madarat, sisi baik dan buruknya. Ya, sisi baik dan buruk dia harus pandai menimbang antara ini dan itu. Begitu pula dengan konten nasihat yang akan disampaikan. Oh ini kalau saya nasihati yang ini, kayaknya dia nerima. Tapi kalau saya nasihati yang ini, dia bakal nolak, ngelawan, bahaya. Ya sudah, saya nggak ngomong yang ini, tapi saya akan ngomong yang satunya karena ini yang bisa diterima. Nah, sisi inilah kepandaian untuk melihat maslahat dan madarat ini benar-benar sesuatu yang harus di apa namanya, diperhatikan benar-benar. Ya, jangan asal hantam, asal diingetin, asal ngomong, asal ini, akhirnya dampaknya berbahaya. Ya, ini juga berkaitan dengan ustadz-ustadz muda, ya, yang baru-baru lulus, kemudian dia naik-naik mimbar, mulai naik mimbar dan sebagainya, dia harus memahami hal yang seperti ini dengan baik. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan masalah keluarga. Anda melihat pasangan Anda melakukan keburukan. Ini kalau saya tegur, dampak buruknya besar tidak? Ya, kalau dampak buruk yang istilahnya hanya minor-minor saja, kan nggak perlu kita lihat. Ya kan? Tapi kalau dampak buruknya ini besar, kalau saya ngomong yang ini bahaya. Tapi kalau ngomong yang sebelah sisi ininya, oh ini aman kayaknya. Berarti bicaralah yang ini yang aman dan tinggalkan yang berbahaya di sini.
Begitulah, inilah kaidah umum yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain. Oke, pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayadzakkaru man yakhsha. Ya, sayadzakkaru man yakhsha. Akan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari petunjuk para ulama, akan mengambil pelajaran siapa man yakhsha, yaitu sosok yang punya rasa takut sama Allah. Hanya dia yang bisa mengambil pelajaran. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ammal muntafi'una faqad dzakarahumullah faqad dzakarahum biqauli. Adapun mereka yang bakal mengambil manfaat dari nasihat Anda, ya, orang yang bakal mendengarkan nasihat Anda, orang yang bakal memperhatikan nasihat Anda dengan baik dan mengambil manfaat dari nasihat Anda, mereka inilah yang Allah firmankan di ayat ini. Kata saya zakaru man yakhsha, yaitu dia akan mengambil pelajaran. Yaitu apa? Yaitu dia orang yang takut kepada Allah. Ya. Ai fa inna khasyatallahi ta'ala wa ilmahu bi annahu sayujazihi ala amali. Rasa takut dia kepada Allah dan pengetahuan dia bahwa dia akan mendapatkan balasan akan perbuatan-perbuatan dia. Tujib lil abdil inkifaf anil ma'asi. Menjadikan dia memiliki kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Wasa'i fil khairat, dan memiliki upaya yang begitu kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, berarti ayat ini bicara tentang mereka yang bisa mengambil manfaat dari nasihat Anda. Siapa orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat Anda? Yaitu seseorang yang memiliki rasa takut pada Allah. Takut apa? Takut akan azab, takut akan kebinasaan dia. Rasa takut dia kepada Allah. Dan keyakinan dia yang kedua bahwa saya akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan saya. Nah, dua hal ini, takut, keyakinan bahwa dia akan mendapatkan balasan, inilah yang menjadikan dia mendengarkan nasihat, mengambil manfaat dari nasihat, sehingga dia meninggalkan semua perbuatan dosa, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu, dan memiliki keinginan yang kuat, motivasi yang tinggi untuk mengerjakan segala yang diperintahkan dan kebaikan-kebaikan itu. Nah, ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa iman itu adalah rasa takut. Ya, iman itu adalah rasa takut. Ya, dan memberikan pelajaran pada kita bahwa ilmu yang kita pelajari disebut manfaat ketika ilmu itu melahirkan rasa takut kepada Allah. Saat itulah ilmu ini melahirkan iman. Tapi kalau kita belajar kemudian tidak melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu ini tidak manfaat buat kita karena tidak berbuah iman dan rasa takut itu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang takut sama Allah hanya orang yang belajar dan memiliki ilmu. Jadi kenapa saya harus aktif di majelis taklim? Online-online ini harus aktif. Kenapa? Agar saya memiliki rasa takut sama Allah. Takut akan azab, otomatis sebelahnya akan muncul, yaitu harapan untuk menjadi sosok yang mulia. Harapan untuk mendapatkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat itulah ilmu dia akan bermanfaat. Nah, orang yang seperti ini, kalau dinasihati, dia akan dengerin. Akan manfaat buat dia. Buahnya, dia tidak akan berbuat maksiat lagi. Punya kekuatan untuk mengatakan tidak kepada maksiat.
dan dia punya kekuatan untuk mengatakan iya terhadap perbuatan baik dan ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Subhanallah. Jadi kalau orang yang nggak punya rasa takut sama sekali kepada Allah, berarti manusia ini orang yang dikendalikan sepenuhnya oleh hawa nafsunya dia. Ya. Dikendalikan sepenuhnya oleh bisikan-bisikan syaitan yang menguasai diri dan hati dia. Ya. Tidak dikendalikan oleh ilmu yang dia pelajari yang bersumber dari Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Hawa nafsunya. Sehingga dia menjadi orang-orang yang bahasa kasarnya itu dablek gitu ya. Manusia-manusia yang semaunya sendiri berbuat. Ya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini. Jadi ini orang seperti ini yang nggak ada rasa takut, dikendalikan hawa nafsu. Ketika dinasehati, dia akan ngelawan. Karena konten atau materi yang Anda sampaikan kepada dia, atau nasihat yang Anda sampaikan, itu berbenturan dengan hawa nafsunya. Ketika berbenturan, dia akan melakukan perlawanan otomatis. Subhanallah. Jadi makanya ayat ini menjelaskan, ini loh orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat Anda, maka sampaikan nasihat. Subhanallah. Kemudian ayat yang berikutnya, ini lawannya. Orang yang nggak bisa dikasih nasihat, atau Anda kasih nasihat akan menjadi perlawanan yang negatif, yang buruk. Wa yatajannabuhal asqa. Inilah orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat dan ilmu. Itu akan dijauhkan oleh Allah dari siapa? Dari orang-orang yang sengsara. Alhamdulillah, sengsara. Berarti orang yang jauh dari ilmu, orang yang jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bergelimang dalam kemusyrikan, bergelimang dalam kemaksiatan, perbuatan-perbuatan buruk, ini pada hakikatnya adalah manusia yang sengsara. Ini manusia yang sengsara. Walaupun dia memiliki jabatan yang tinggi, walaupun dia memiliki harta yang banyak, walaupun dia memiliki keturunan yang berdarah biru ibaratnya, walaupun. Atau mungkin dia orang biasa, ya miskin, tapi dia sengsara, tambah merana hidupnya, tambah sengsara. Jadi kesengsaraan ini bukan karena dunia dia miskin, bukan. Kesengsaraan bukan karena dia minim akan duniawi, tidak. Tapi kesengsaraan ini karena dia tidak mendengar petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak mau melihat apa yang Allah firmankan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada ketaatan, kepatuhan pada dirinya terhadap Allah dan Rasulnya. Inilah manusia-manusia yang sengsara. Waliyahzubillah. Kisah-kisah manusia sengsara ini sudah cukup banyak di dalam Al-Quran. Allah kisahkan semua. Kenapa? Walakum fil apa namanya, di dalam ayatnya, dan pada kisah-kisah ini kata Allah sudah banyak pelajaran bagi kita semua. Artinya Allah ingin memberikan, ini loh profil mereka-mereka yang disebut dengan manusia-manusia yang asyqa. Subhanallah. Makanya kelanjutannya, ini loh balasan yang bakal Allah berikan kepada mereka. Alladhi yaslan naral kubra, di mana mereka akan memasuki neraka yang panasnya sangatlah besar. Imam Sa'di mengatakan, hiyan narul muqadah. Itulah api yang dinyalakan oleh Allah. Allati tatali'u alal afidah. Di mana apinya itu sampai membakar dan masuk ke dalam dada-dada manusia. Alhamdulillah. Biasanya kan api itu hanya membakar bagian luar. Ya, makanya kalau ini tidak, api itu akan menyentuh sampai bagian, bukan panasnya saja, tetapi apinya, ya panasnya, semua akan menyentuh bagian terdalam dari tubuh manusia. A'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Saat itu
ketika dia diadab oleh Allah dengan bentuk adab seperti ini, dia la yamutu fiha wa la yahya. Udzubillah, dia tidak akan mati dan dia tidak akan hidup. Karena di sana sudah tidak ada lagi kematian. Ya, sudah tidak ada kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Maksudnya apa tidak mati dia hidup? Yu'adzabu 'adzaban alima. Dia akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Min ghairi rahatin wala istiraha. Tanpa berhenti, tanpa istirahat, tanpa jeda sama sekali. Hatta innahum yatamannawnal maut, sampai mereka itu satu titik di mana mereka itu berharap kematian. Fala yahsullahum dzalik. Tidak mungkin kematian itu ada pada diri mereka. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min adabiha. Mereka tidak akan ditetapkan bahwa mereka bakal mati. Enggak. Dan tidak akan diringankan adabnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa adab dia semakin hari semakin nambah gelitnya, panasnya semakin tinggi. Na'udzubillah. Inilah manusia-manusia sengsara yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Tidak bisa mengambil manfaat dari petunjuk Rasulullah SAW. Tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat para ulama-ulama kita. Tidak mau. Terus gimana dong? Apa yang dilakukan selama ini? Ya hanya memperturutkan hawa nafsu. Ya, kayak orang masuk restoran yang diikuti hanyalah apa? Ya, yang diambil ya seleranya dia aja. Ini nggak doyan, saya tinggal. Ini nggak suka, saya nggak buang. Oh, ini saya lagi nggak cocok, ya saya buang. Ini lagi nggak minat, ya saya tinggal. Semau-mau dia aja sudah. Ini yang terjadi di kebanyakan masyarakat kita sekarang ini. Ya, sampai hukum pun, hukum Al-Quran pun, hukum petunjuk Rasulullah SAW, nasihat para sahabat, ya wahyu yang Allah turunkan itu dinilai seperti kayak menu makanan. Ya kapan dia buang, dia buang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Inilah manusia-manusia yang sengsara. Makanya hidayah itu mahal, ilmu ini mahal sekali. Karena normalnya berarti orang-orang yang diberikan keteguhan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mendengarkan nasihat dari para ulama salaf kita. Ini adalah harta yang tak terhingga. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Al-Fawaid, sebaik-baik penghasilan seseorang dan sebaik-baik nutrisi yang masuk ke dalam hati seseorang adalah ilmu yang manfaat buat dia. Dengannya dia mendapatkan kebahagiaan, manfaat, dan terhindar dari berbagai keburukan. Inilah ilmu syar'i. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya taqwa. Inilah Al-Quran, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengamalkan ilmunya dengan surga dan pahala yang sangat besar sekali. Jadi kita harus jaga hidayah ini, harus kita rawat hidayah ini. Dengan cara rawatnya apa? Harus tetap mempelajari ilmu ini. Kita rawat hidayah ini, kita jaga ini dengan amal saleh. Kita ucapkan sejauh-jauhnya, selamat tinggal yang sejauh-jauhnya kepada maksiat dan segala yang dilarang oleh Allah. Kita ucapkan selamat tinggal sejauh-jauhnya pada hawa nafsu yang bisa membisikkan kita kepada kejahatan-kejahatan. Agar hati kita ini murni dikendalikan oleh cahaya Allah, yaitu ilmu yang syar'i yang bermanfaat ini. Amin. Allahumma. Kemudian yang ke-14, kembali ke orang yang mengambil manfaat dari nasihat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang tazakka. Yaitu apa? Ai faza wa rabiha man tahhara nafsahu wa naqaha minasyirki wa zulmi wa masawi'il akhlaq. Sungguh beruntung, sukses orang yang membersihkan hatinya, dirinya dari syirik, dari kezaliman, dari akhlak-akhlak tercela. Tazakka, membersihkan hatinya.
membersihkan dirinya. Jadi apa? Satu, perbuatan syirik. Dua, dari kezaliman. Kezaliman itu apa? Kezaliman itu dosa-dosa besar. Maksiat-maksiat. Meninggalkan perintah Allah. Dan mengerjakan larangan-larangan. Ini kezaliman. Ini kezaliman. Syirik dan kezaliman, kemaksiatan bersemacam. Walladzina zalamu anfusahum. Mereka-mereka yang menzalimi dirinya sendiri, itu maksiat. Wa masawiil akhlak, dan akhlak-akhlak tercela. Dia bersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela. Apa akhlak tercela? Banyak, tapi induk akhlak tercela itu apa? Sombong. Kata Imam Ibnu Qayyim, induk akhlak tercela itu adalah pertama sombong. Yang kedua hasad. Sombong, hasad. Ini adalah akhlak yang dimiliki oleh iblis. Dia merasa dirinya lebih tinggi, ya. Kemudian ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam, nggak mau dia. Dia merasa lebih hebat. Akhirnya muncul apa? Hasad, kedengkian sama Adam. Kenapa kok yang disuruh, kita disuruh, kenapa kok Adam yang dihormati? Kenapa Adam yang dihormati? Kenapa Adam yang dimuliakan? Harusnya saya dong. Adam baru orang kemarin diciptain, kok tiba-tiba kita disuruh sujud sama dia. Nah, muncul sombong dan hasad yang sejoli. Sombong, bangga diri, merendahkan orang, menolak nasihat, akhirnya hasad, maka lahirlah yang keempat, syahwat. Apa? Cenderung untuk memenuhi bisikan syaitan yang ada di dalam hatinya. Emosional-emosional yang muncul, ghadab emosional yang didasarkan atas syahwatnya, yang didasarkan atas kesombongan, hasadnya. Ini biang dari semua akhlak tercela. Nah, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya dari semuanya, dari syirik, yaitu ketergantungan kepada selain Allah. Harusnya kita apa? Istislam, berserah diri kepada Allah saja. Karena inti dari Islam itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan beribadah hanya kepada Allah, dan intinya pula apa? Kita memohon pertolongan, memohon kebaikan hanya sama Allah semata. Ini yang harus kita tanam, dan ketergantungan, berlindung, berserah diri, bersandar kepada selain Allah, ini yang harus kita buang. Meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan kebaikan, selain Allah bisa menghindarkan dari diri kita keburukan, ini yang berbahaya yang harus kita singkir. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, kemaslahatan, ya, pada diri kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menghindarkan keburukan dari diri kita, menjaga diri kita dari berbagai macam keburukan, tidak ada. Kecuali siapa? Kecuali kita hanya berlindung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tanam di dalam hati kita, dan kita buang pada selain Allah. Kemudian kita jauhkan diri kita, bersihkan dari noda-noda maksiat. Karena maksiat itu adalah noda yang ngotori hati kita. Seperti firman Allah di surat Al-Mutaffifin. Kallabal rona, yang pernah kita bahas. Sungguh maksiat itu adalah kotoran di dalam hati kita. Dan hadis Hudzaifah ibn Yaman, kalau kita berbuat dosa, ada titik hitam, 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 hitam terus sampai hati kita ini sakit, fi qulubihim marad. Hatinya sakit dan terus bertambah sakit, fazadahumullahu marad. Kalau nggak dibersihkan, nggak diobati sakitnya ini, maka hatinya apa? Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Kemudian hatinya mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Saat itu ucapkan kepada dia selamat tinggal kehidupan. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Inilah qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang membersihkan dirinya dari syirik,
dosa-dosa besar, artinya dijauhi semua yang dilarang oleh Allah. Walaupun manusia menganggap itu baik, menganggap manusia itu indah, tapi ini kemaksiatan yang harus saya tinggalkan semuanya. Wa masawi'il akhlak, dan dijauhkan dari induk-induk kejahatan, nanti di bawah-bawahnya akan hilang semuanya. Kenapa orang suka ghibahi orang lain? Karena ada sifat sombong dan hasadnya sama dia. Ada hawa nafsunya yang ingin dia peroleh. Dan seterusnya kejahatan-kejahatan yang lainnya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Qad aflaha man tazakka. Di antara ciri-ciri orang yang mensucikan jiwanya itu seperti apa? Orang yang bersih hatinya. Ciri-cirinya adalah wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia rajin zikir. Ittasafa bi dzikrillah, dia memiliki sifat rajin zikir. Wan sabba bihi qalbuh, hatinya dia itu merasa kalau zikir hatinya merasa tenang, hatinya fokus dengan zikirnya. Kadang ada orang zikir cuma di mulut tapi hatinya pergi kemana gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini tidak. Dia berzikir dengan mulutnya, hatinya memperhatikan zikir yang dibaca oleh mulutnya. Terjadi ikatan yang begitu kuat antara hati dengan mulutnya. Justru yang menggerakkan zikir dia di mulutnya itu hatinya. Dan hatinya pun akhirnya menikmati zikir yang diucapkan itu tadi. Fa'aujaba dzalik lahu dzalikal amal bima yurdillah. Akhirnya hal itu menjadikan perbuatan dia itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan dan zikir yang paling mulia adalah sholat. Nah, sholat itu kan doa dan zikir ya. Allati hiya mizanul iman. Di mana sholat itu kan menjadi tolak ukur imannya seseorang. Inilah makna dari ayat ini. Jadi, wa dzakara asma rabbi fasalla. Dia berzikir dan sholat. Loh, ibadah yang lain doh iya, zikir ibadah lisan, sholat ibadah fisik, dia kerjakan semuanya. Tolak ukur dari ibadah seseorang itu kan dilihat dari sholat. Ya. Masya Allah. Akhirnya apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, lidahnya dipenuhi dengan kalimat thayyibah, tutur kata yang indah, zikir, kalimat-kalimat yang baik. Jadilah sosok yang mulia. Kemudian Imam Sa'di mengatakan sebagian ada yang menafsirkan firman Allah qad aflaha man tazakka. Tazakka di sini ada yang menafsirkan yaitu zakat fitrah. Sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia berzikir kepada Allah dan salat, yaitu salat idul apa namanya? Salat Idul Fitri. Fa innahu wa in kana dakhilan fil lafzi wa ba'du juz'iyati. Walaupun memang penjelasan ini masuk dalam penafsiran yang secara umum tadi dan bahkan itu bagian darinya. Balaisa huwal makna wahda, tapi ini bukan maknanya. Bukan maknanya. Ini hanya sekedar bagian kecil dari apa yang sudah dijelaskan tadi itu. Bahwa ini adalah zikir, salat, dan ketaatan. Ketaatan kepada Allah dari sisi zahirnya. Ibadah lisan dan ibadah fisik itu akan muncul kapan? Ketika dia hatinya bersih dari syirik, hatinya bersih dari maksiat, akhlak bersih dari akhlak tercela, maka ibadah-ibadah fisik itu akan mudah untuk dilakukan. Zikir itu akan mudah untuk diucapkan. Nah, di sini berarti sekarang kenapa orang itu zikir berat? Kata orang, mana ada orang ngerokok itu mau ngerokok Bismillah, ngerokok tuh. Rokoknya habis, Alhamdulillah. Mana ada? Kenapa? Karena hatinya maksiat. Dan dia berbuat maksiat. Hatinya kotor, maksiat. Gak mungkin dia mengucapkan zikir. Gak mungkin. Ya, sholat terasa berat bagi dia, padahal masjid di depan rumahnya. Oke lah dia sholat sendiri di rumah. Itu pun berat bagi laki-laki. Berat sekali, kayak beban gitu. Kalau udah waktu sholat, kayak bisul pecah gitu rasanya. Masuk Ramadan, aduh puasa Ramadan. Berat hatinya dia untuk puasa. Kalau udah selesai
Ramadan, wah, kayak lepas dari belenggu gitu hatinya. Ini kenapa bisa demikian? Sedekah, mau sedekah dengan uang yang angkanya gedean sedikit, berat. Selalu diucapkan maaf, nggak ada uang kecil. Loh, emang kalau uang gede kenapa? Berat hatinya. Apa penyebab dari semua itu? Hatinya nggak bersih. Hatinya dipenuhi dengan apa? Maksiat. Maksiat. Ya dia berat. Jadi orang yang tazakka, hatinya bersih, syirik, dosa-dosa, akhlak tercela, maka dia akan mudah melakukan ibadah fisik dan mudah untuk melakukan ibadah lisan, zikir. Kemudian ayat yang ke-16, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini kembali bicara tentang manusia yang tidak mau mengambil manfaat dari apa namanya? Dari nasihat, dari Al-Quran, dari hadis. Kenapa orang tadi itu nggak mau menerima? Karena mereka lebih mementingkan dunia, kan kekayaan. Itu dimuna halal akhir. Dia lebih memang ini. Ini cepat saji di dunia. Akhirat, aduh jangan ngomong akhirat deh, nggak kelihatan kok. Yang ini aja yang kelihatan, duit, harta, indah semuanya. Wa takhtaruna na'imahal munghis al munkadir zail alal akhirat. Mereka lebih memilih kenikmatan dunia yang kotor, yang jorok, yang bakal hilang, yang bakal sirna, dan menjadikan mereka tenggelam di situ, resikonya meninggalkan akhirat. Kata Imam Sa'di. Ini luar biasa kata-katanya. Munghis menjadikan dia tenggelam di dunia, nyaman dengan itu. Munkadir, ini kotor, jorok kok Anda mau tenggelam di situ. Zail, lagian ini mau Anda tinggalkan semua. Resikonya Anda meninggalkan akhirat. Ini yang membuat dia nggak mau mendengarkan Quran. Nggak mau mendengarkan petunjuk Rasulullah SAW. Sehingga dia tenggelam di situ. Tuli, buta. Perbuatannya sudah perbuatan jorok, bahkan lebih sadis dari binatang perbuatannya. Waliyahzubillah. A'udzubillah. Wal akhiratu khairum wa abqa. Kembali Allah nasihati, sungguh akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dunia ditinggal sebentar. Setahun itu kayaknya sebentar. Saya sebulan, kata Rasulullah SAW, nanti akan tiba di satu masa di mana satu tahun itu seperti satu bulan. Dan satu bulan itu seperti satu hari. Sodak, benar kata Rasulullah SAW. Inilah sekarang. Perasaan kita baru ngomong udah setahun. Baru ngomong ini kalinya sudah 2 tahun. Kita aja ngaji di bumi mengaji ini kayaknya baru kemarin. Si ingat anak si Al-Akh Nabil telepon saat kita punya ini ngisi ya. Ya, sama Ummu Aiman. Kayaknya baru kemarin kita ngisi kajian di ibu-ibu USA. Kayak kemarin. Tapi itu udah lama. Sudah lama. Mungkin berapa? Setahun lebih, 2 tahun. Gak terasa. Nah, inilah hari. Ya, akan hilang. Begitulah harta. Ya. Kayak handphone euforia orang. Wah, berebut, ngantri, beli iPhone dan sebagainya. Tapi sekarang udah habis, nggak ada harganya handphone Anda. Ya, begitu mobil, wah ngantri ini mobil. Besok sudah tidak ada harganya. Inilah dunia. Adapun akhirat, wal akhiratu khair. Akhirat jauh lebih baik. Wa abqa kekal. Ya. Akhirat jauh lebih baik dari dunia, kata Imam Sa'di. Dari sisi apa? Dari semua yang Anda inginkan. Akhirat the best semuanya. Dari semua yang Anda inginkan. Wa abqa, dan lebih mengekalkan. Kenapa? Karena dia memang rumah yang kekal abadi. Sedangkan dunia daru fana, tempat yang fana, tempat yang fana, cepat hilang. Ya, cepat hilang. Masa muda, ya. Baru berapa kemarin kita keren-keren, jenggot hitam-hitam. Ya, sekarang udah seperti ini warnanya. Nggak disemir sedikit aja sudah begini, capek sembar semir terus. Kelihatan putih semua. Begitu. Ya,
Fal mu'minul aqil, lihatlah nasihat Imam Sa'di. Orang beriman yang berakal, la yakhtarul arda alal ajwad. Allahu Akbar. Ini saya terjemahin apa adanya. Orang beriman yang berakal tidak akan memilih yang buruk dan mengorbankan yang baik. Wala yabi'u ladzata sa'atin biturhatil abad. Dia tidak akan menjual, um, maaf, dia tidak akan membeli, ya, dia tidak akan membeli kenikmatan sesaat dengan istirahat yang abadi. Ini terjemah redaksionalnya. Dia tidak akan membeli kenikmatan sesaat dengan menjual istirahat abadi, kenikmatan abadi. Jadi yang dijual kenikmatan abadi untuk membeli kenikmatan sesaat. Fahubbud dunya wa itharu ala dunya. Mencintai dunia, lebih memilih dunia atas akhirat, induk dari semua kejahatan. Kita catat kalimat indah. Kita ulangi. Orang beriman yang berakal tidak akan memilih yang buruk, yang kotor daripada yang baik. Dia tidak akan membeli kenikmatan sesaat dengan menjual kenikmatan yang abadi. Kecintaan terhadap dunia, lebih memilih dunia daripada akhirat, induk dari semua kejahatan. Allahu Akbar. Terakhir di firman Allah, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza, sungguh semua yang disebutkan oleh Allah di ayat Al-A'la ini, baik perintah-perintah untuk berbuat kebaikan dan cerita-cerita yang baik, motivasi-motivasi semuanya, perintah-perintah Allah, anjuran-anjuran Allah untuk berbuat kebaikan, semuanya ini lafis suhufil ula, ada pada lembaran-lembaran yang dulu, ada pada kitab suci yang dulu. Seperti apa? Seperti kitab sucinya Nabi Ibrahim, seperti kitab sucinya Nabi Musa. Ya, sebetulnya semua ini ada anjuran-anjuran untuk berbuat kebaikan dan ketaatan, dan larangan untuk melakukan syirik, kezaliman, akhlak tercela. Semuanya ada ini semua. Untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Ya, untuk kemaslahatan manusia di setiap zaman dan setiap tempat. Ini akhir dari tafsir kita di surat Al-A'la. Kita akan masuk berikutnya insya Allah pada tafsir selanjutnya, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan. Oke, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami silakan kepada jamaah yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami persilakan kepada jamaah bisa mengajukan pertanyaan dan memanfaatkan waktunya. Pada jamaah. Baik, sudah ada yang raise hand, kami persilakan kepada Bapak Tirmizi bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan tadi Bapak ya Tirmidzi. baik. Sebelumnya terima kasih juga ke Ustaz Sofi yang telah memberi kesempatan, juga alhamdulillah jazakallah untuk materi malam ini untuk Ustadz kita, Ustadz Nizar. Pak Ustadz, ini mohon maaf kalau pertanyaan saya ini apa ya kurang di luar tema seperti itu. Maksudnya apa hikmah yang Allah berikan kepada kita? Kan di dalam Al-Quran itu
lebih sedikit Allah Subhanahu wa taala menyebut isi dari kitab Zabur dibanding katakanlah kitab Taurat dan kitab Injil seperti itu, Pak Ustadz. Apa hikmahnya yang Allah ajarkan kepada kita dengan lebih sedikit Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara Al-Qur'an dengan kitab Zabur dibanding dengan Al-Qur'an dan dengan Taurat dan Injil. Jazakallah khairan atas ilmu yang diberikan kepada kami, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau Rasulullah SAW. Diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang terakhir. Berarti la nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah saya. Kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu. Dan itu mukjizat beliau yang paling besar, yaitu Al-Quran. Allah mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran ini sebagai apa? Musaddiqan lima baina yaday. Al-Quran ini membenarkan apa yang sudah Allah turunkan pada kitab-kitab terdahulu. Dan juga menghapus banyak hukum juga yang terdahulu. Jadi sederhananya menjawab pertanyaan Bapak. Al-Quran turun sudah membenarkan yang terdahulu. Dan menghapus hukum-hukum fikihnya yang ada terdahulu. Jadi, kalau sudah seperti ini, masih perlukah kita untuk kembali melihat Taurat dan Injil? Kita perlu. Sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan apa? Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Andai Musa itu hidup di zaman saya, maka Musa tidak boleh melakukan dan mengajarkan Tauratnya lagi. Musa harus ikut saya. Berarti begitu pula Nabi Isa sama. Maka Rasulullah SAW nanti yanzilu Isa ibnu Maryam. Nanti di akhir zaman Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah ke bumi. Ngapain? Menegakkan sunnahku, menegakkan petunjukku, membakar salib-salib itu. Berarti apa? Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kok tidak banyak disebutkan Taurat dan Injil? Atau menurut sebagian orang tahu Injil lebih banyak? Enggak. Karena apa? Karena yang semua itu sudah terhapus sifat. Sehingga tidak perlu lagi untuk disebutkan satu demi satu untuk membuat sebuah korelasi atau perbandingan. Manusia harus ikut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW, prinsip dasarnya sama. Apa itu? Semua ajaran mereka adalah tauhid. Semua ajaran mereka ngajak kepada kebaikan secara umum. Semua ajaran para nabi dan rasul adalah mencegah umatnya untuk berbuat syirik. Semua ajaran mereka sama, mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun teknis-teknis ibadahnya, likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Ya, teknis-teknis ibadahnya setiap dari mereka punya cara sendiri-sendiri. Nah, dengan diutusnya Rasulullah SAW, turunnya Al-Quran berarti teknis mereka sendiri. Nabi Syuaib juga ada sholat seperti yang dikisahkan oleh Allah. Berarti kitab sucinya Nabi Syuaib diceritain dong di Quran. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'ana aw an naf'ala fi amwalina ma nasya'. Wahai Syuaib, apakah sholat kamu yang membuat kamu itu
melarang kita untuk beribadah seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak kami terdahulu? Apakah gara-gara sholat kamu, wahai Syuaib, yang menjadikan kita tidak boleh berdagang sesuka hati kita? Berarti apa? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sama. Berarti sholat itu perbuatan baik. Sama. Cuma gimana tata cara sholatnya? Tidak perlu dibahas yang dulu. Kenapa? Karena sudah ada di syariat ini. Iman sama Allah, iman sama Rasulullah SAW, imani Al-Quran, kerjakan, itulah seorang muslim. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada Ibu Dida untuk bertanya pada Ustaz. Bapak Ustaz. Maaf, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Salam bertanya, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ya, Sebelumnya silakan. mohon maaf kalau ini di luar tema. Hmm. Apakah ada amalan atau doa atau apa yang harus dilakukan ketika rumah tangga ini sepertinya terkena sihir, Ustaz, sehingga suami istri ini saling benci, saling suuzon, dan eh, sangat mudah tersinggung terhadap hal-hal yang sifatnya sepele, Ustaz. Makasih, Ustaz. Maaf Mas, Anda taunya kena sihir dari mana? Karena istri itu ada seperti pasir yang di ditebarkan di atas genteng. Seperti merasa seperti ada pasir yang disebarkan di atas genteng. Namanya genteng Mas, mesti kena debu Mas. Oke. Nah, kalau misalnya bisa jadi mungkin tidak sihir, tapi suaminya ini jadi saling benci, Ya, saling barakallahu fiik. suzon, Ya, kemudian mudah barakallahu fiik. tersinggung dengan hal yang sepele itu gimana, Ustaz? Ya, Mas. Jadi pertama, jangan mudah-mudah kita ini menghukumi dikit-dikit, oh ini sihir, oh ini saya disihir sama orang, oh ini kena G, G, guna-guna. Jangan G, gampang-gampang menuduh itu. G, Kenapa? Karena memberikan kesan akan sikap yang berlepas tangan dari kesalahan sendiri. G, Ya kan? Berlepas tangan dari kesalahan diri sendiri yang akhirnya tidak mau introspeksi diri masing-masing. Nah, yang kedua, jika seperti itu, koreksilah diri kita masing-masing. Mungkin suaminya selama ini jadi suami yang kaku. Kalau masuk rumah, jadi orang bisu. Kalau udah masuk rumah, G, jadi orang bisu. Masuk rumah, jadi orang tuli. Tapi ketika di luar, sales kalah. Kalau di luar, semua didengerin. Kalau di luar, menjadi orang paling ramah. Tapi kalau di dalam rumah, menjadi orang yang kaku. Koreksilah. Istri juga begitu sama. Kalau ketemu sama ibu-ibu yang lain, Allahu Akbar mulutnya. Manggil yang lain, halo cantik, gimana cantik? Kalau ngomong sama ibu-ibu yang lain, cantik-cantik terus. Setera, ceria. Ya, luar biasa cerianya. Tapi kalau mau di rumah, kayak ketemu sparring, partner sparring gitu. Teman sparring berantem gitu. Kayak petinju lagi ketemu lawan. Jadi capek, kesel, bete, semua itu kalau sudah masuk rumah, seolah-olah harus cari apa? Sasaran, harus cari objek untuk melampiaskan capek, untuk melampiaskan pegel, untuk melampiaskan beteknya. Siapa? Ini satu-satunya orang yang bisa saya melampiaskan semua capek. Saya suami. Yaitu apa? Sansak tinju ini suami saya. Tapi kalau dia dengan orang lain, walaupun capek, pegel, bete, tetap dia tersenyum, ramah, padahal capek.
Kita ini penuh kebohongan hidup kita ini. Penuh kadhib, penuh bohong, penuh khianat. Terus habis itu kita bilang bahwa kita adalah orang yang beriman dan taat. Mana jemaah? Rasulullah SAW bikin kaidah singkat. Apa itu? Akmalul mu'minina imanan. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Orang beriman yang paling mulia adalah yang kelihatan buahnya, yaitu akhlaknya yang mulia. Dan orang yang paling berakhlak, tolok ukurnya di mana melihatnya kalau dia itu orang berakhlak. Dia paling baik dengan keluarganya. Paling baik dengan istrinya. Kalau kita baik sama teman, santun sama teman, lembut sama teman, ceria sama teman, care sama teman, semuanya sama teman baik. Kemudian kita sama keluarga, bisu, tuli, saklek, kaku muka. Berarti kita bukan orang yang berakhlak. Berarti kita bukan orang yang beriman, Mas. Berarti harusnya orang yang paling layak untuk mendapatkan kelembutan, kesantunan, kebaikan, keceriaan, senyuman manis. Siapa? Istrimu dan suamimu, Mas. Bukan orang yang di pinggir jalan, Mas. Ini fenomena di mana-mana. Satu lagi, kita mudah memaafkan kesalahan orang, mudah melupakan kesalahan orang. Kita pandang sebelah mata kesalahan orang, seolah-olah teman kita, orang terdekat kita, orang yang nggak punya salah. Tapi giliran berhadapan dengan pasangannya, aduh, belek satu sedikit di sini, tahu belek satu di sini, seolah-olah dia orang yang punya keburukan yang luar biasa. Saya sulit memaafkan dia, Ustaz. Tapi kamu mudah memaafkan orang lain. Kepalsuan. Saya pernah saya uji. Suami istri berantem ngadep saya. Berantem dua-dua ngadepin saya. Lalu saya ambil kertas putih, lalu saya saya coret-coret. Coret-coretnya cuma lubang-lubang hitam-hitam aja. Ya, saya bikin noda-noda hitam di kertas putih ini. Oke, saya buka, saya tunjukin ke suaminya. Mas, kamu melihat ini apa? Warna apa, Mas? Suaminya bilang, putih, Ustaz. Cuma ada titik-titik hitam. Oh, normal berarti dia. Saya nggak ngomong apa-apa. Ini apa? Putih, Ustaz. Cuma ada titik-titik hitam. Giliran yang ceweknya, istrinya, perempuan. Anda melihat ini apa? Hitam, Ustaz. Padahal hitamnya sedikit, titik-titik hitam, Ustaz, semuanya. Mbak, hitam mana hitam, Mbak? Kan putih. Iya sih, Ustaz. Ya, akhi, kenapa kita kok gampang memaafkan orang? Ya kan, melupakan kesalahan orang. Tapi giliran kesalahan pasangan Anda, kalah Badan Intelijen Nasional. Didata tanggal sekian, dia begini. Tanggal sekian, dia begini. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi fillah, sadarlah. Orang yang paling layak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Camkan itu. Jangan cari kambing hitam Anda. Ya, barakallahu fikum. Wafi barakatuh Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Oke, Baik, syukur berikutnya. Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Jika memilih akhirat membuat kita dijauhi oleh banyak orang, padahal kita saat itu butuh mereka. Misalkan saat menjadi mahasiswi di sebuah perguruan tinggi negeri, ketika diharuskan belajar bersama dalam sebuah kelompok, mereka malah mengabaikan kita dan tidak mau bekerja sama. Karena menurut mereka kita adalah orang yang terlalu berlebihan soal akhirat.
dan tidak sefrekuensi dengan mereka. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan. Biarkan, Fadal, Ustaz. Mas. Jawabannya biarin aja. Yang kita cari keriduan Allah. Saya tidak nyari keriduan manusia. Ya, enggak. Saya nggak nyari ridho kamu. Ya, tidak. Yang berhak memasukkan orang ke surga Allah. Sebagaimana juga yang masukin ke neraka juga Allah. Yang ngasih pahala, kemuliaan, kebahagiaan Allah. Bukan lu. Biarin aja. Ya, biarkan. Jangan dipusingin, Mas. Hidup itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Jangankan saya dan Anda. Rasulullah SAW aja dibenci orang kok. Fa'in kadzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Jika mereka mendustakanmu, bukan dicuekin lagi, mendustakanmu. Ya. Mendustakan kamu didustain oleh mereka, nggak didengar kamu. Ya, lihat ya. Fa'in kadzabuka faqad kudziba. Waqad kudziba rusulun min qablik. Jika mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad, ingat, rasul-rasul dan nabi-nabi sebelum kamu juga sama didustain sama orang. Padahal apa? Ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil mu'minin. Padahal mereka membawa bayyinat, membawa mukjizat akan kebenaran diri mereka sebagai nabi dan rasul. Waz zubur wal kitab munir. Mereka membawa kitab suci yang memberikan cahaya kehidupan buat mereka. Tapi tetap nggak mau dengar. Fa'in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Kalau mereka mendustakan kamu, katakan, yang sayang sama saya Allah. Ini di surat Al-An'am ayat 47. Jika mereka mendustakan kamu, katakan, yang sayang saya Allah. Nah, kurang apa? Rahmah wasi'ah. Ya, subhanallah. Gak usah dipikirin, gak usah jadi beban. Justru itu menjadi apa? Kebahagiaan. Kata para ulama, tanda orang yang berada dalam kebenaran dibenci orang. Tanda seseorang berada dalam kebenaran, Quran, Sunnah, seperti para ulama salaf dulu, dibenci orang. Berarti benar kamu. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Monggo pada jamaah yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung atau menuliskannya di kolom chat. Oke. Sepertinya sudah kayaknya tidak sudah ada nggak yang ada. masuk. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala rasulina karim wa ala alihi sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.